Proposal penelitian pengaruh metode storyboard terhadap hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Langkapan, Blitar. A. Latar belakang proposal penelitian kuantitatif pengaruh metode storyboard. 1. Meliputi pendidikan agama Islam. 2. Pembelajaran menggunakan metode ceramah. 3. Pembelajaran menggunakan metode storyboard. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh metode storyboard terhadap hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Langkapan. Manfaat penelitian. 1. Memberikan penyajian informasi ilmiah. 2. Memperbaiki proses pembelajaran. 3. Memberi tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan minat dan prestasi peserta didik. Penelitian terdahulu. Menurut Binanto, memberi batasan bahwa storyboard merupakan pengorganisasian grafis. Contohnya adalah sederetan ilustrasi atau gambar yang ditampilkan berurutan atau keperluan visual awal dari suatu file, animasi atau urutan media interaktif termasuk interaktivitas di web. Nur Hasanah dan Destinani memberi batasan bahwa storyboard gambar berseri dari sebuah gambar sketsa yang digunakan sebagai alat perencanaan untuk menunjukkan secara visual bagaimana aksi dari sebuah cerita berlangsung. Dari penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil pembelajaran yang metode storyboard dirasa lebih mampu memudahkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa mampu memahami pelajaran dengan baik. Kajian teori. 1. Metode pembelajaran. 2. Pengaruh metode storyboard. 3. Pengalihan metode ceramah ke metode storyboard. Kerangka berpikir pembelajaran PAI menggunakan storyboard. Ini lebih memudahkan para siswa untuk lebih memahami pelajaran. Karena terkadang jika memakai metode ceramah, para murid lebih cenderung bosan dan sulit untuk lebih memahami. Hipotesis penelitian. HO tidak ada pengaruh penerapan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa PAI MA Al-Hikmah Langkapan, Serengat Blitar. HA ada pengaruh penerapan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa PAI MA Al-Hikmah Langkapan, Serengat Blitar. Rancangan penelitian. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan dengan dua kelompok, satu kelompok untuk kelompok eksperimen kelas 10A dan satu lagi kelompok kontrol kelas 10B menggunakan klasik eksperimen desain. Dan untuk variabel penelitian, di situ sudah tertera variabel penelitian saya. Populasi dan sampel. Kita memakai 50% dan 50% karena memakai dua kelas dengan jumlah yang sama, yaitu 20 murid. Nah, jadi total sampling itu tetap 100% dengan bandingan 50% dan 50%.
teknik pengumpulan sampel menggunakan kuesioner, menggunakan tes, dan menggunakan observasi. Jadi pertama kita juga menggunakan kuesioner, yaitu berupa angket yang kami berikan kepada siswa-siswi untuk diisi dan kami teliti. Lalu menggunakan tes dan menggunakan observasi langsung di tempat, yaitu MA hikmah langkapan. Instrumen penelitian tertera pada instrumen penelitian di atas sudah saya berikan. Ya, di situ ada beberapa yang tidak valid dan ada yang valid. Jadi rata-rata itu valid dan beberapa tidak valid. Analisis data meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji T-Pirate Sample Test. 1. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas merupakan analisis statistik yang pertama dilakukan dalam rangka analisis data. Uji normalitas dikatakan normal jika nilai signifikasi lebih besar dari 5% atau 0,05. Uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah rata-rata antara 3 atau lebih kelompok data yang independen memiliki varian yang sama atau tidak. Uji ini biasanya sebagai uji prasyarat untuk uji independent sample t-test dan one-way ANOVA. Uji T atau Pirate Sample T-test. Pirate Sample T-test atau uji sampel T berpasangan yaitu analisis yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok sampel yang berpasangan atau berhubungan. Sampel yang berpasangan maksudnya seperti perlakuan sebelum dan sesudah. Jadwal penelitian, tempat penelitian, penelitian terhadap pengaruh metode storyboard terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI siswa ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Langkapan, Serangat, Blitar. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023, tepatnya pada bulan November hingga Desember 2022. Jadwal penelitian meliputi pengajuan judul, kunjungan lembaga, penyusunan proposal, penyusunan instrumen, pengumpulan data, dan analisis data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.